Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan diantaranya panel surya, sensor cahaya, lapisan pelindung dan pengilap, dan alat pemurnian air. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya ini menyebabkan suatu elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Tahukah kamu bahwa mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan? Ini merupakan reaksi pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Tumbuhan hijau menggunakan cahaya matahari, air, dan dengan bantuan klorofil melalui reaksi fotosintesis. Reaksi ini menyebabkan elektron atau muatan negatif pada kompleks klorofil akan bergerak melalui suatu saluran dan menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. Energi ATP dan NADPH ini selanjutnya akan digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Ini sama halnya dengan panel surya. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, elektron atau muatan negatif pada panel surya bergerak melalui konduktor dan menjadi arus listrik. Panel surya ini memiliki elektroda negatif di atas permukaannya dan elektroda positif di bawah permukaannya. Perbedaan elektroda ini menyebabkan aliran listrik mengalir dari elektroda positif menuju elektroda negatif sehingga dapat menyalakan lampu listrik. Teknologi yang terinspirasi dengan struktur jaringan tumbuhan berikutnya adalah sensor cahaya. Lampu penerangan jalan biasanya dapat menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau light dependent resistor atau LDR serta saklar pengatur on dan off. Fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya. Dengan kata lain, jika terdapat cahaya, alat ini mampu menghantarkan listrik. Saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor, menyebabkan listrik mengalir menuju saklar. Aktifnya saklar ini malah akan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerangan jalan menjadi mati. Saat menjelang malam, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor ini, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir menuju saklar. Akibatnya, saklar berada dalam kondisi on sehingga lampu penerangan menyala. Selanjutnya, lapisan pelindung dan pengilap. Pernahkah kamu mengamati tanaman talas atau daun teratai? Daun kedua tanaman tersebut mengkilap, bersih, dan tahan air. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Jika kamu mengamati melalui mikroskop penempang melintang dari kedua daun tersebut, maka kamu akan melihat pada permukaan daun tersebut terdapat lapisan tebal yang disebut kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini, maka tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih. Tahukah kamu bahwa ilmuwan juga telah mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, lapisan pengilap, dan lapisan anti air. Misalnya pada semir sepatu, lapisan pengilap pada mobil atau perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alat pemurnian air. Pernahkah kalian mengamati eceng gondok yang tumbuh pada sungai, danau, waduk atau kolam? Apakah kamu juga mengamati bahwa perairan tersebut jernih? Pada umumnya, perairan yang ditumbuhi eceng gondok kondisi airnya jernih. Mengapa demikian? Ketika kamu melihat akar eceng gondok, kamu akan melihat akar-akar eceng gondok berbentuk serabut yang banyak dan rapat.
Akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Bahkan, zat-zat berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh eceng gondok. Apabila kamu mengamati membran sel akar secara lebih teliti dengan menggunakan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu pula. Salah satu salurannya bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran atau protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin. Mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring, sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi.